Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 37 ayat 34, firman Tuhan menyatakan, "Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya kerana anaknya itu." Sahabat semua, kisah dalam bahagian ini sungguh memilukan. Yusuf, anak yang dikasihi ayahnya, dilucutkan jubahnya, dicampak ke dalam perigi yang kering, lalu dijual kepada pedagang Ismail yang menuju Mesir. Sementara itu saudara-saudaranya menipu Yakub dengan mempersembahkan jubah Yusuf yang berlumuran darah kambing, membuatkan ayah mereka berduka tanpa penghiburan. Di sebalik pengkhianatan ini, kita melihat betapa dalamnya kesan iri hati dan kebencian apabila dibiarkan berakar di hati manusia. Hubungan darah yang seharusnya menjadi ikatan kasih berubah menjadi saluran penderitaan. Air mata Yakub dan kesengsaraan Yusuf menjadi saksi bahwa dosa bukan sahaja melukai sasaran kebenciannya, tetapi juga memusnahkan hati dan keamanan pelakunya. Namun, di tengah kegelapan ini, Tuhan tetap memegang kendali, menjadikan jalan penuh penderitaan ini sebagai langkah awal menuju penggenapan janjinya yang agung. Dari sudut pandang manusia, ini adalah saat kegelapan total bagi Yusuf. Dikhianati keluarga sendiri, diasingkan dari tanah air, dan dipisahkan dari kasih ayahnya. Tiada tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Namun, kita yang membaca keseluruhan kisah ini tahu bahwa ini hanyalah awal kepada rancangan besar Tuhan. Jalan Yusuf menuju Mesir adalah jalan menuju penggenapan mimpi yang Tuhan telah berikan kepadanya. Keadaan ini mengingatkan kita bahwa penilaian manusia sering terbatas pada apa yang mata dapat lihat. Yusuf mungkin merasa segala harapannya musnah, tetapi Tuhan sedang menyusun langkah demi langkah untuk mengangkatnya ke posisi yang akan membawa berkat bukan sahaja kepada keluarganya, tetapi juga kepada banyak bangsa. Dalam perspektif rohani, kegelapan sementara boleh menjadi landasan kepada terang yang kekal. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal walaupun jalannya sering tidak dapat kita fahami pada waktu dan ketika itu. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, Tuhan tetap berdaulat walaupun keadaan nampak suram. Kadangkala hidup membawa kita ke perigi kering, situasi di mana harapan seakan tiada. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kawalannya. Apa yang kelihatan sebagai kemunduran boleh menjadi langkah awal kepada tujuan yang lebih besar. Kedua, kejahatan manusia tidak mampu menghalang rancangan Tuhan. Saudara-saudara Yusuf merancang untuk melenyapkannya, tetapi Tuhan menggunakan niat jahat itu sebagai sebahagian dari rancangan penyelamatan seluruh keluarga Yakub. Ini mengingatkan kita kepada Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketiga, berhati-hatilah dengan dosa penipuan. Penipuan saudara-saudara Yusuf terhadap ayah mereka menunjukkan bahwa satu dosa akan membawa kepada dosa yang lain. Mereka bukan sahaja membenci, tetapi juga berbohong
dan menutup-nutupi kejahatan mereka. Dosa yang tidak diakui akan membelenggu hati. Keempat, kesetiaan di tengah penderitaan akan membentuk karakter kita. Yusuf tidak memilih penderitaan itu, tetapi dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan sepanjang prosesnya. Dalam penderitaan, Tuhan sedang membentuk hati kita untuk menjadi seperti Kristus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 37 ayat 23 hingga 36 mengajar kita bahwa walaupun keadaan hidup nampak gelap dan tidak masuk akal, Tuhan tetap bekerja di sebalik layar. Seperti Yusuf, kita mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi suatu hari nanti kita akan melihat bahwa jalan yang penuh air mata itu sebenarnya membawa kepada berkat yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pelajaran ini mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan mata iman, bukan hanya mata jasmani. Setiap peristiwa, walau pahit sekalipun, adalah benang-benang yang Tuhan anyam untuk membentuk gambar besar yang indah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita perlu melewati lembah air mata agar dapat berdiri di puncak gunung berkat. Keyakinan akan janji Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah, karena kita tahu Dia adalah Allah yang mengubah rencana jahat menjadi kebaikan yang kekal. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.